Shalom. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan waktu untuk saya. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi tentang pencegahan dan pengendalian infeksi. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Grace Pongmekita dengan NPM 20 40 70 40 04. Saya dari lokal A1, prodi S1 Kebidanan. Baiklah, kita masuk ke materi yaitu tentang pencegahan dan pengendalian infeksi. Kita harus tahu apa itu infeksi. Nah, infeksi ini adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroba dan bersifat sangat dinamis. Apa itu mikroba? Jadi mikroba ini adalah makhluk hidup. Makhluk hidup tentunya ingin bertahan hidup dengan berkembang biak pada suatu resyor yang baru dengan cara berpindah atau menyebar. Penyakit infeksi adalah penyakit yang sangat nyata secara klinik, yaitu tanda-tanda gejala medis, yaitu karakteristik penyakit yang terjadi akibat dari infeksi, keberadaan dan pertumbuhan agen biologik atau biologi patogenik pada organisme host individu. Penyebaran mikroba patogen ini tentunya sangat merugikan bagi orang-orang yang sedang dalam keadaan sakit atau dalam penderitaan. Penyakit infeksi dapat berlangsung sepanjang waktu. Patogen penginfeksi meliputi yang pertama yaitu virus, kedua bakteri, ketiga jamur, keempat protozoa, yang kelima parasit, keenam multiseluler, dan yang terakhir yaitu protein. Yang menyimpang yang dikenal sebagai virion. Apa itu patogen? Jadi, patogen merupakan penyebab epidemi penyakit dalam artian bahwa tanpa patogen tidak terjadi epidemi infeksi penularan patogen. Terjadinya dalam berbagai cara yang meliputi kontak fisik. Yang kedua, makanan yang terkontaminasi. Yang ketiga, cairan tubuh. Yang keempat yaitu benda. Yang kelima yaitu inhalasi yang ada di udara atau melalui organisme vektor. Yang kedua yaitu rantai infeksi. Nah, jadi di mana rantai infeksi ini itu yaitu untuk melakukan tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi. Perlu mengetahui rantai penularan. Apabila satu mata rantai dihilangkan atau rusak, maka infeksi dapat dicegah atau dihentikan. Ada 5 komponen yang diperlukan sehingga terjadi penularan tersebut. Yang pertama yaitu agen infeksi. Agen infeksi atau infectious agent adalah pertama yaitu agen infeksi atau infection
agen adalah mikroorganisme yang dapat menyebabkan infeksi pada manusia. Agen infeksi dapat berupa bakteri, virus, jamur, dan parasit. Ada 3 faktor pada agen infeksi, yaitu penyebabnya yang mempengaruhi terjadinya infeksi, yaitu 1. Patogenesis, yang kedua virulensi, dan yang terakhir yaitu jumlah, dosis, atau load. Yang kedua yaitu reservoir atau tempat di mana agen infeksi dapat hidup, tumbuh berkembang biak dan siap ditukarkan kepada orang. Reservoir pada umumnya adalah manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, tanah, air, dan bahan-bahan organik lainnya. Pada organ sehat, permukaan kulit, selaput lendir, saluran napas atas, usus, dan vagina merupakan reservoir yang umum. Yang ketiga yaitu pintu keluar. Nah, pintu keluar ini atau portal of exit adalah jalan dari mana agen infeksi meninggalkan reservoir. Yang keempat yaitu pintu masuk atau portal entry adalah tempat di mana agen infeksi memasuki pejamu atau yang susceptible. Yang kelima yaitu pejamu atau host. Host yang susceptible adalah orang yang tidak memiliki daya tahan tubuh untuk melawan agen infeksi serta mencegah terjadinya infeksi atau penyakit. Yang ketiga yaitu teknik asepsi, di mana teknik asepsi adalah upaya mempertahankan klien agar bebas dari organisme. Teknik asepsi merupakan upaya mencegah pemindahan mikroorganisme, mengawal dan mengurangi infeksi atau jangkitan silang. Ada 2 teknik asepsi. Yang pertama, teknik asepsi medikal atau aseptik medis, di mana teknik bersih. Jadi asepsi medis adalah teknik prosedur yang dilakukan untuk mengurangi jumlah mikroorganisme di suatu. Pertama yaitu teknik asepsi medikal atau aseptik medis atau teknik bersih, di mana aseptik medis adalah teknik atau prosedur yang dilakukan untuk mengurangi jumlah mikroorganisme di suatu objek serta menurunkan kemungkinan penyebaran dari mikroorganisme tersebut. Yang kedua yaitu teknik asepsi surgikal atau aseptik bedah. Jadi di mana teknik steril digunakan untuk membunuh mikroorganisme dari suatu daerah atau objek. Dan yang terakhir yaitu transmisi mikroorganisme. Jadi transmisi mikroba patogen ke host yang rentan terbagi menjadi 2 cara, yaitu yang pertama yaitu transmisi langsung dan transmisi tidak langsung. Jadi transmisi langsung adalah atau direct
transmission adalah penularan langsung oleh mikroba patogen ke pintu masuk sesuai dari pejamu. Yang kedua yaitu transmisi tidak langsung atau indirect transmission, adalah penularan mikroba patogen yang memerlukan adanya media perantara. Jadi transmisi langsung ini memiliki media perantara. Jadi harus memiliki media perantaranya. Terus baik berupa barang atau bahan, air, udara, makanan, minuman maupun vektor. Jadi transmisi langsung itu dia secara langsung, dan transmisi tidak langsung yaitu dia memiliki media perantara. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.